Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Ketemu lagi dengan FPS Channel ya. Kali ini aku mau sharing ya, ini tutorial atau cara ya memperbaiki motor Beat ya, yang ini kesusahan untuk di starter, teman-teman ya. Jadi kalau di starter itu kadang nyangkut, kadang enggak, kadang macet-macet ya. Itu nanti kita buka dulu ya. Ini sebelumnya ya teman-teman, untuk informasi ya, sebelumnya kita sudah cek di akinya ya teman-teman. Ternyata akinya itu masih dalam kondisi yang sangat bagus ya, bahkan bisa dibilang baru ya. Jadi ini ada indikasi ya teman-teman, untuk kerusakannya itu ada di dinamo starternya teman-teman ya. Ini jadi lokasinya ada di sini teman-teman. Kita langsung singkat aja ya, kita langsung shortcut ya. Kita udah bongkar di sini. Posisinya dinamo starter itu ada di bawah filter ya teman-teman, di bawah filter udara, di bawah jok ya. Jadi perlu kita buka terlebih dahulu sebelumnya. Jadi ini kita ambil sudut posisinya dari sebelah kanan ya. Ini kelihatan sekali ya. Ini udah di sini ada dinamo atau motor starter ya. Ini ada 3 buah baut teman-teman yang terhubung dari sini. Ini kita alat yang diperlukan apa aja ya untuk membuka ini ya. Untuk tipe-tipe seperti Beat seperti ini ya, kita perlu kunci T ya, kunci T10, kunci T8 ya, ini yang wajib ada. Ini kita lepas ya, langsung biar cepat aja videonya teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan ya, alat-alatnya itu adalah yang tadi, kunci T8, 10 dan juga obeng plus ya teman-teman. Nah, karena ada bagian dari yang positifnya ya, di lidahnya itu yang kita perlu buka juga pakai obeng ya, juga untuk membuka yang lain. Ini langsung kita coba lepas dari sini ya. Ini sering ya, biasanya karena akibat pemakaian ya, umur pemakaian yang lama, itu biasanya itu bagian arangnya atau berasnya itu sudah aus teman-teman ya. Ini langsung kita coba buka ya. Jadi untuk motor starter ini, dinamo starter ini ya teman-teman, ada beberapa komponen yang memang secara berkala kita ganti ya. Apalagi karena pemakaian ya, karena usianya udah lama, ini kita wajib kontrol. Kalau diengkol itu agak susah ya. Jadi memang salah satu fitur yang wajib ada ya menurut saya untuk saat ini itu ya starter ya. Ini udah kelihatan teman-teman ya. Ini bagiannya untuk rotornya, ini bagian ini teman-teman, kita lepas dulu. Ini untuk tutupnya ya. Ini sekitaran dalam sini ini biasanya kotor ya, atau kurang pelumas ya. Ini untuk tutupnya juga, nanti ada penghubung untuk arangnya ya. Dan ini kita lepas dulu ya. Ini ada 2 buah skrup sebelah luar ya. Ini yang kita perlu lepas nanti untuk membuka ya. Ini udah kelihatan bagian dalamnya ya. Nanti kita akan kasih grease atau gemuk ya, supaya pelumasannya itu lebih maksimal. Ini pertama-tama kita buka terlebih dahulu ya 2 baut yang ada di luar ya, untuk membuka bagian lidahnya ya. Jadi ini sudah mulai terlihat ya, untuk bagian arangnya atau berasnya itu ini sudah mulai aus ya. Ini baiknya kita ganti aja yang baru, supaya performanya itu nanti jadi lebih prima ya. Jadi kita pertama lepas dulu ya untuk bagian soketnya ini. Caranya gampang ya, ini tinggal kita dorong aja ya dari luar ke dalam. Nanti kita lepas, itu arahnya ke situ. Lalu kita lepas juga ya bagian yang arah satunya, ini menggunakan obeng ya, menggunakan obeng plus. Nanti kita pasang lagi untuk arang yang baru. Baik, ini bisa dibilang masalahnya sepele ya, tapi sangat merepotkan ya. Apalagi kalau kita untuk beraktivitas sehari-hari nggak bisa double starter itu zaman sekarang, wah repotnya bukan main. Oke, ini langsung kita bersihkan aja ya. Ini aku pakai tisu ya untuk membersihkannya. Ini kita pastikan bagian dalamnya ya, nanti sampai cukup bersih ya. Nanti akan kita lapisi menggunakan grease atau gemuk ya teman-teman, supaya nanti perputarannya menjadi lancar ya, perputarannya menjadi kembali lebih kencang ya, nggak ada hambatan, menjadi lebih prima lagi. Kita cukup oleskan aja ya secukupnya di bagian dalam ya, terutama bagian porosnya ya. Jadi untuk manfaat grease atau gemuk ini ya, ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi dia selain untuk melumasi komponen ya, dia juga bisa
meminimalisir gesekan yang terjadi ya. Jadi selama mesin itu berputar ya, itu pastikan bisa terjadi aus ya. Ini dia bisa mengurangi gesekan ya. Dia juga bisa membuat kinerja motor itu menjadi lebih baik lagi atau menjadi normal. Dia juga bisa membuat motor itu sendiri menjadi lebih awet ya. Ini jadi kita cukup oleskan secukupnya aja ya. Ini di bagian porosnya ya, yang bagian bergesekan dan berputar yang paling penting. Ini tidak lupa di bagian bawahnya juga ya. Ini mumpung kita bongkar ya, ini sekarang kita berikan treatment lah seperti itu. Ini untuk harganya juga relatif terjangkau ya, bisa didapatkan di toko-toko terdekat. Ini tidak lupa bagian tutup ya. Yang pasti semua bagian yang nanti akan terjadi gesekan. Nanti bisa dilihat perbedaannya teman-teman. Ini apabila sebelum dia diberikan grease ya, dan setelahnya ya, itu nanti akan lebih halus lagi. Tidak lupa kita sudah siapkan juga untuk arang atau brush penggantinya ya. Ini sudah satu paket untuk arangnya ya. Ini ada semacam baut dan sebagainya, ring-ring dan sebagainya. Ini nanti kita tinggal pasang aja ya ke posisi semula ya. Ini yang kita dapat di sini ya. Kita dapat set brushnya, lalu ada pernya juga ya, ada satu set. Untuk memasang arang ini nanti ya, sebenarnya kita butuh pencapit ya untuk menahan nanti supaya dari pernya tidak lepas ya. Tapi ini aku kasih tips ya teman-teman. Ini untuk rumahan ya, yang nggak punya alat-alat yang lengkap ya, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Ini salah satunya aku menggunakan klip ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menahan nanti dari arangnya ya, supaya tidak terlempar oleh pernya, supaya kita lebih mudah memasangnya. Caranya gimana? Tinggal kita lempengkan ya lurus, nanti kita bagi menjadi dua ya supaya lebih kuat. Nanti kita kaitkan. Caranya gimana ya? Ini kita lihat aja. Jadi ini kita pasang terlebih dahulu ya untuk brush yang ada penghubung dengan lidahnya ya. Ini ke rumahnya. Masukkan terlebih dahulu dari sini ya, masukkan ke posisi semula lah. Masukkan ke posisi semula. Kita perlu agak sedikit tarik ya untuk keluar ya, supaya lubangnya ini nanti bisa lebih panjang dan bisa dimasukkan soketnya ya. Lalu ini untuk soketnya ya, untuk sebagai pengunci juga teman-teman ya. Ini sebagai penghubung, nanti kita masukkan ya. Pelan tapi pasti aja teman-teman. Yang pasti kita yakin apa yang kita kerjakan ya, yang seperti itu. Ini kalau sudah mentok, udah kelihatan lubangnya ya, kita lanjut untuk pemasangan part arang yang kedua. Ini posisinya ada di sebelah sini teman-teman. Kelihatan nggak ya? Jadi pemasangannya cukup mudah ya. Ini kita menggunakan baut ya, satu baut. Kita persiapkan obengnya ya, lubangnya udah kelihatan ya. Ini ya, itu di sebelah bawah ya, posisinya sama ya, tidak ada yang dirubah sebenarnya. Nah, cuma kita perlu pastikan untuk arah putarannya ya, itu kelihatan dari sini teman-teman. Nah, itu bagian arang ya, itu ada sisi yang agak cekung ya. Ya, jadi sisi yang agak cekung itu ya nanti fungsinya untuk bertemu dengan porosnya. Jadi posisi cekungnya itu ya teman-teman, nanti posisinya agak keluar ya. Itu yang menghadap ke rotornya ya, yang berputar. Jadi tinggal kita kencangkan ya. Kita kencangkan terlebih dahulu ya sampai cukup yakin ya. Jangan lupa dipasang juga untuk ringnya ya. Itu karena sudah satu set sama pembelian ya. Juga ada semacam seal karetnya juga untuk meredam atau satu kesatuan lah, biar lebih aman ya. Ini sudah cukup kencang ya, sudah cukup kencang ya. Nanti kita tinggal masukkan bagian per bagiannya ya. Kalau untuk harga ya, kalau harganya relatif ya teman-teman ya. Kalau ini yang aku beli tadi ya, ini harganya sekitar 15.000 ya. Ini beli di bengkel terdekat ya. Ya, kalau teman-teman mau beli juga ya di marketplace sendiri ya, biasanya agak lebih miring ya.
tapi harus nunggu ya. Jadi karena kita butuh cepet ya, kita beli di bengkel deket rumah aja yang partnya sudah pasti ready, bisa langsung dipasang ya. Ya, ini kita ambil untuk bagian pernya ya, kita masukkan di lubang ya. Ini di sini ada space ya untuk bagian per ya, kita masukkan lewat sini. Dan nanti untuk pernya ini ditahan dengan arangnya itu teman-teman. Nah, ditahan dengan brasnya. Itu nanti brasnya masuk di dalam, jadi mengganjal pernya ya, sehingga nanti ada tekanan dari per ya untuk menyentuh ke motornya. Jadi nanti ada medan magnet dan sebagainya. Jadi kita tinggal pasang ya. Lalu untuk pengganjalnya ya, ini fungsinya di sini teman-teman. Ini pertama-tama ya, kita tekuk dulu menjadi dua bagian ya, karena lebih kuat ya. Menjadi dua bagian itu nanti lebih kuat, nanti kita tahannya. Tapi kita masukkan terlebih dahulu untuk arangnya ya, di sebelah sini ya. Ini sudah bisa agak masuk ya, pastikan sampai masuk ya. Dan juga pastikan juga untuk kabel ya, maksudnya untuk tembaganya ini jangan sampai terluka teman-teman, jangan sampai putus ya. Kita cukup hati-hati aja, pemasangannya hati-hati, kita pastikan pada tempat yang benar ya. Jangan agak maju ya, nanti karena kalau agak maju ketika motornya berputar itu malah bisa terkelupas ya, atau bisa putus ya, karena dia menggunakan kabel serabut ya. Jadi posisinya agak kita belakangkan ya, ya cukup sesuai tempatnya aja ya. Ini sudah agak terganjal, ya. Nanti di bagian situ kita akan lebih mudah nanti untuk memasukkan ya. Yang pasti yang satu bagian ya, kita tinggal jepit saja ya. Kalau teman-teman punya capit besi ya, atau biasa buat aki ya, itu bisa digunakan ya. Tapi kalau nggak punya ya, bisa manfaatkan barang-barang seperti ini. Bahkan kawat pun bisa ya. Tapi ini kita coba praktekkan ya, pakai klip ya, karena memang agak repot ya. Ini bagian terlama dari maintenance starter ya. Ini bisa dibilang adalah pemasangan ini teman-teman. Karena misalkan tangannya agak besar gitu ya, itu agak repot ya untuk masuk-masuk ya. Jadi kita perlu pencapit ya. Ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Ini sama ya, sisi satunya juga nanti dimasukkan. Kalau sudah terpasang ya, nanti tinggal masukkan aja bagian rotornya. Ini kita pastikan dulu. Nah, perlu kita tahan ya, kita tahan pakai tangan ya, supaya tidak lepas. Ya, nanti tinggal menunggu aja ya. Ini kayaknya perlu tak cepetin dulu videonya ya, karena sambil ya, karena kasus motor susah untuk di starter itu udah jadi kasus sehari-hari ya. Itu banyak terjadi di sekitar kita ya. Jadi kita sebisa mungkin kalau bisa di repair sendiri di rumah ya, kita sambil praktek ya, kita kerjakan sendiri ya, sambil kita belajar tahu bagian-bagian yang mana, kita bisa. Di sisi lain kita juga bisa lebih menjadi peduli ya sama kendaraan kita ya. Dan poin plusnya ya, untuk bonusnya, untuk maintenance jadi lebih murah ya, karena kita nggak harus pergi ke bengkel, kita bisa bongkar sendiri, tinggal beli spare part-partnya ya. Juga kita lebih banyak waktu ya teman-teman. Kalau udah sering pasang ya, itu bisa menghemat waktu ya, bahkan karena nggak perlu antri di bengkel sampai berjam-jam, atau bahkan motornya sampai ditinggal ya. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk plus minusnya ya. Yang pasti kita cukup hati-hati untuk pengerjaannya ya, jangan buru-buru, dan juga jangan sampai ada yang bagian terlupa ya, atau bautnya itu lupa dikembalikan dan sebagainya ya. Nanti akan bermasalah di belakangnya ya. Ya, contohnya kabel-kabel ya, nanti saat kita kembalikan harus kembali di posisi semula ya, karena nanti kalau tidak terpasang dengan baik ya, itu nanti bahkan motornya nggak bisa nyala ya, karena tidak terpasang kabelnya ya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman untuk pemasangannya ya. Untuk cara menjepitnya ya, kita tadi udah double menjadi dua ya, untuk lebih tebal ya. Kita kaitkan ya, cukup kita kaitkan di
arangnya bagian dalam ya. Lalu ya satunya teman-teman, di bagian sini ya, bagian agak terluarnya covernya ini ada lubangnya teman-teman. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan lubang itu untuk sebagai penjepitnya ya. Jadi seperti ini. Ini cukup kita tekan sedikit ya. Nah itu. Nah kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, oke, kita ulangi ya. Ya, kita ulangi. Jadi urutannya seperti ini ya. Kita buat untuk klipnya ini menjadi dua bagian ya. Kita bentuk menjadi semacam kait ya. Ini nanti kita kaitkan ya di bagian arangnya kalau sudah terganjal dengan pernya ya. Jadi ini memang agak riwah ya bagian ini. Tapi nggak masalah ya. Ini biar teman-teman paham ya. Dan bisa dicoba ya. Ini karena kita menggunakan alat-alat seadanya ya yang ada di sekitar rumah. Kita pakai aja ya. Yang pasti bisa dipraktekkan lah ya, daripada pinjam-pinjam ya, atau daripada harus pergi ke bengkel ya. Seperti ini ya. Yang pasti kan ini sudah masuk ke rumahnya ya. Bagian arangnya dan juga pernya tidak tertekuk ya teman-teman. Ya, kita hati-hati aja. Ya, nanti kalau yang satu bagian ini sudah terkunci ya, nanti yang satunya itu lebih mudah memasukkannya teman-teman. Jadi tinggal didorong masuk aja, nanti tinggal ditarik bagian klipnya, nanti sudah bisa terpasang. Ya, memang harus sabar ya. Ya, ini kayaknya kita perlu percepat sedikit ya videonya teman-teman. Ya, ini sambil aku tunjukkan ya, karena nanti kalau dipercepat nanti teman-teman nggak paham tempatnya ya. Nanti supaya lebih jelas ini sesuai aku masangnya aja ya. Jadi seperti ini yang sudah mulai masuk nyangkut ke dalamnya ya. Oke, ini kita tahan seperti ini teman-teman. Tahan bagian kotaknya ini ya. Yang satu bagiannya dimasukkan ke lubang bawahnya. Nah, ini kelihatan kan? Lubang bawahnya yang atas dikaitkan ke arangnya. Nah, agak miring gini teman-teman ya. Nah, jadi dengan seperti ini sudah cukup lah untuk menahan dari arang itu mencelat ya. Bahasa Jawanya mencelat. Ya, supaya nggak lepas ya. Ya, kalau sudah bisa dilepas gini kan enak ya. Kita tinggal lanjutkan pemasangan di sisi yang satunya. Ini juga sama ya, prosesnya sama. Kita masukkan bagian pernya terlebih dahulu. Setelahnya kita kembalikan ya arangnya ke posisi semula. Dan untuk tips ya teman-teman, ini karena bawaannya untuk tadi tembaganya itu ya seperti agak pendek ya. Jadi kita bisa tekuk dulu ya supaya kondisinya itu menjadi lurus ya. Jadi supaya agak panjang ya, supaya tidak nanti bergesekan dengan rotornya secara langsung ya. Ya, karena untuk mencegah kabelnya putus teman-teman, mencegah kabel-kabel serabutnya ini putus ya. Jadi jangan sampai terjadi gesekan langsung ya. Ya, seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau tidak dicapit ya, itu akan selalu lepas seperti ini ya. Ya nggak apa-apa, ini sambil aku tunjukkan dengan jelas ya. Karena nanti kalau dipercepat, nah nanti teman-teman nggak tahu mana bagiannya yang harus dimasukkan, nah, mana bagiannya. Ini kalau real time seperti ini lah, jadi lebih jelas, nggak apa-apa ya. Jadi kita manfaatkan obeng main ya untuk mengganjal. Ini udah masuk ya, ini tinggal kita kembalikan lagi ya untuk rumah motornya ya. Ini sudah seperti ini ya. Nanti tinggal kita kencangkan di masing-masing posisi lubang bautnya ya. Jangan lupa ya, nanti sebelum dipasang ya, kita lakukan terlebih dahulu cek ya. Caranya gimana? Oke, ini aku tunjukin caranya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan dulu kabel
kabel ya, bebas ya. Kita di sini ada kabel, kita sambungkan di posisi lidahnya gini teman-teman. Nah, nanti kita akan sambungkan ke aki ya, pastikan akinya yang masih normal ya. Lalu kita nanti hubungkan ya, cukup hubungkan bagian lidah ini ya, yang warna hijau ini ke lubang yang plus ya. Lalu body ya, nah ini kelihatan. Lalu bagian bodinya ya kita sambungkan ke kutub negatif aki seperti ini ya. Ini nih langsung berputar teman-teman. Ya, jadi ini sudah kita pastikan ya untuk motornya sudah kembali bekerja dengan normal ya. Untuk langkah selanjutnya gimana teman-teman? Tinggal kita kembalikan ya ke posisi semula ya. Di sini terlihat dari sudut kanan ya, ini langsung kita masukkan aja ya untuk posisi dinamo starternya ya ke tempatnya semula. Jangan lupa ya ini teman-teman ya, jangan lupa untuk kabelnya itu dikembalikan ya, karena banyak kejadian kabelnya ada yang belum tersambung ya, itu malah mati motornya ya, karena ya banyak kejadian malah motornya mati ya. Bahkan dari speedometer itu nggak bisa nyala, klakson, starter dan sebagainya ya, karena nggak tersambung ya, artinya kabelnya terputus ya. Jadi kita pastikan semua sudah tersambung ya. Ada 3 bagian di sini yang harus tersambung kabelnya teman-teman ya. Ini kita lihat, kita cek. Nah, ini sudah nyala ya. Ini kita langsung lakukan pengetesan. Ini mesin sudah nyala ya, walaupun belum terpasang untuk filter dan sebagainya. Kita cukup cek dulu ya. Ini sudah oke ya. Ini kita lanjut lagi ke perakitan awal ya. Kita kembalikan ke posisi semula teman-teman. Ini kita masukkan untuk filternya ya. Kita kencangkan kembali bautnya ya. Ini sudah terpasang kembali ya. Ini saatnya kita final inspection. Ini kita hidupkan kontak sebelah kanan ya. Ini kelihatan ya, nyala untuk speedometernya ya. Oke, kita tidak ada kendala di sini. Langsung kita lakukan starter. Jreng ya. Oke. Itu dia ya, teman-teman. Jadi motor sudah bisa di starter kembali ya. Bahkan kinerjanya lebih baik daripada sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu mungkin agak berat ya. Ini dengan kita melakukan tadi penggantian spare partnya ya, kita kembalikan dalam kondisi yang lebih prima. Jadi tentu aja starter jadi lebih gampang dan enteng ya teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit tips ya. Semoga bermanfaat, bisa kalian coba sendiri di rumah. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.